Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyami lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat fatayat, kaum muslimin wal muslimah dimanapun Anda berada, sebagai hamba Allah, kita seringkali berdoa, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa itu yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan doa yang kita baca, kita mengharap kepada Allah agar kita diberikan tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan dalam hadisnya yang begitu singkat, namun dapat menginspirasi seluruh umat, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia ini sampai nanti di akhirat. Apa itu? Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Apabila kita termasuk dalam 4 golongan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang pertama orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan juga orang-orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar hiasan rumah saja, tetapi di dalam rumah tersebut orang-orangnya gemar membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dirindukan oleh surganya, yaitu hafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai omongan kita mengganggu perasaan orang lain. Orang-orang yang dapat menjaga lisannya adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat sahabat, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia bergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Bahkan diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya bila berbicara yang baik, berbicara yang santun, yang tidak menyakiti hati orang lain. Kalaupun dia tidak dapat berbicara dengan baik, maka diam lebih baik baginya. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dinantikan dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mut'aibil ji'an. Mereka yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Mereka yang mau berbagi kepada sesama. Di bulan Ramadan, salah satu pelajaran yang kita dapatkan melalui kurikulumnya yang maha sempurna, di sini kita diajarkan untuk berbagi, merasakan lapar bersama, haus pun bersama. Lalu bayangkan sahabat, lapar dalam hitungan kurang lebih 13 jam, begini jadinya. Haus dalam hitungan beberapa jam, begini rasanya. Lalu
Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sehari semalam tidak makan dan tidak minum? Maka pelajaran yang dapat kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah berbagi. Barang siapa orang yang mau berbagi di bulan Ramadan, maka dialah orang-orang yang dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu shaim fi syahri Ramadan. Orang yang ketika hadirnya bulan puasa Ramadan, maka dia berpuasa di dalamnya. Karena perintah puasa bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi orang-orang terdahulu juga sudah diperintahkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi ingat, puasa di bulan Ramadan hanya untuk ditujukan bagi hamba-hamba yang memiliki kadar keimanan di hatinya. Sahabat fatayat, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan 4 golongan ini ada dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah kita bersama-sama masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal yang kita lakukan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menghidupkan hari-hari Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.